berikutnya kita akan belajar bagaimana mengetikkan soalnya. Yang pertama nanti kita bagaimana cara setting bagiannya supaya nanti kita bisa mendapatkan soal untuk yang multiple choice atau soal pilihan ganda semacam ini, ya, pilihan ganda semacam ini. Nah, pertama kita letakkan kursor ini di bawah kotak, jangan terlalu dekat dengan kotak, tapi juga jangan terlalu jauh. Biasanya ada perintahnya, misalkan kita tuliskan perintahnya. Soal itu biasanya ada Romawi 1 berupa pilihan ganda, kemudian Romawi 2 ini adalah isian, yaitu jawaban singkat, kemudian soal Romawi 3 biasanya berupa uraian. Ya. Oke, ini Romawi 1, ya. Ini adalah perintahnya. Berilah tanda silang ini pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling benar. Nih, ya, ini adalah perintahnya. Ya. Kemudian tadi kan kita sudah punya ini jarak cukup banyak. Ya. Ini kita beri. Biasanya perintah ini dibuat tebal, ya, di blok kemudian di bold. Ini. Ya, adalah tanda silang pada C yang paling, nah ini misalkan ini C pada jawaban yang paling benar. Ya, tapi ini kalau tanda serunya di sebelah kiri ini jelek, ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D, ya, pada jawaban yang paling benar. Kalau misalkan seperti ini, yang paling benarnya ini ditaruh di bawahnya, ya. Bisa dilakukan dengan cara bukan enter, tapi shift, enter, tekan tombol shift, jangan dilepas, kemudian tekan enter, ya, karena dia merupakan bagian dari perintah ini. Ya. Kemudian yang benarnya ini jangan terlalu jangan mepet kiri, tapi nanti dia lurus dengan ini yang berikan. Nah, ini kita coba di blok, kita kasih ini tanda tabulasi, ya. Jadi kita klik rule, tahan, jangan dilepas, kasih jarak misalkan sekian. Nah, ini kemudian ini letakkan kursornya di tepat sebelah kirinya B, tekan tombol tab, ya. Kemudian ini, nah, yang hanging indent segitiga yang kecil, awas keliru, ini segitiga yang kecil yang di bawah ini diklik, tahan, jangan dilepas, digeser sampai dia lurus. Nah, ini berikan tanda silang ini, ya. Oke, ini. Nah, sekarang kita mulai membuat soalnya nomor 1. Nah, caranya sama, kita memberi nomor, kita melakukan penomoran dulu. Penomoran ini, ya, kita menggunakan numbering, ya. Kita klik, nah, biasanya ini nomor 1, kita pastikan apakah benar fontnya berjenis Times New Roman, kita klik di angkanya, ya, sudah benar. Nah, sekarang kita lihat ini, ya, kita letakkan kursornya lurus di 1 ini, kemudian ujung pointernya kita letakkan di segitiga yang atas, klik tahan. Nah, dia ternyata adalah rata kiri, karena bisa jadi rata sebelah kanan, artinya rata dengan titiknya. Nah, ini yang sebelah kiri, berarti kita letakkan di sini.
ya. Kemudian berikutnya ini diletakkan di sini, terlalu dekat. Nah, biasanya kalau rata kiri, begitu ketemu angka yang sudah puluhan, nah ini nanti tidak lurus, jelek. Nah, 8, 9, nah ini kan 9 lurus dengan 10, ya. Maka ini diatur supaya numberingnya itu dia bukan rata kiri tapi rata kanan numberingnya. Nih, caranya adalah ini diklik di sini, di numbering ini, kemudian pilih yang ini, ya, di mata panahnya, di numbering, klik, pilih define new format, number format, klik. Nah, ini ada alignment-nya left, diganti dengan right, baru di oke. Nah, sekarang kita lihat, ini dia sudah rata kiri. Nah, tapi biasanya nanti kalau sudah puluhan dia ruangannya agak ini agak ke kanan, agak ke kiri. Nah, udah ini ya. Jadi kita atur kita sendiri yang kita paskan di mana letaknya. Nah, ini kemudian kita ketikkan soalnya. Misalkan soalnya berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bunyi sila ke titik. Misalkan. Nah, berikutnya ini kita blok ya sampai ke bawah ini 2. Karena yang di sini nanti adalah untuk meletakkan A, B, C, D. Ya, atau kalau misalkan supaya nanti tahu, maka ini A. Nih, misalkan sila ke 5 jawabannya. Kemudian B, ya, dia sila ke 2. Kemudian nanti sebelah kanan ini adalah C dan D. Nah, kita blok semuanya ini. Kemudian kita tadi kan sudah punya ini, ya, yang segi 3 ini atas bawah ini. Nah, ini. Nah, kita membuat tabulasi lagi, ya, left tab lagi dengan cara meletakkan kursor di ruler, diklik kiri, tahan, kemudian digeser sampai lurus dengan segitiga bawah. Ya, sampai lurus dengan segitiga bawah, kemudian dilepas. Kemudian kita buat lagi, satu lagi, klik kiri, tahan. Nah, ini di posisi tengah. Ini nanti untuk A, B, C-nya. Nah, ini misalkan di sini posisinya. Kalau sudah dilepas. Nah, berikutnya adalah kita letakkan kursornya di A, kita tekan tombol tab. Kita letakkan di B, kita tekan tombol tab. Berikutnya kita letakkan kursornya di ini sebelah kanannya 5, kita mau membuat C sama D di posisi tabulasi ini, maka kita tekan tombol tab. Ini adalah C, sila ke 4. Kemudian jangan ditekan enter. Kalau ditekan enter, ini nanti ya dia akan ada jaraknya. Padahal kita mau letakkan di bawah sini ya. Jangan ditekan enter. Tapi kursornya yang dipaskan, ya, kursornya diletakkan di sini, kemudian tekan tab. Nah, ini D, titik, sila ke 1. Nah, ini kita sudah punya kerangka soal, ya. Kita sudah punya kerangka soal seperti ini. Ini tinggal kita copy. Cara copy-nya gini, letakkan
pointernya sebelah kiri sampai dia berubah jadi panah yang mengarah ke kanan, kemudian klik kiri, ya, ini klik kiri, tahan, kemudian di blok. Nih, ini home, copy, klik copy. Nah, berikutnya, sebentar, supaya nanti antar soalnya ada sedikit jarak, letakkan kursornya di sini dulu, ya, di baris yang bawah ini. Jangan lupa ini layout, ya. Kemudian ini nanti jarak antar paragraf soalnya. Ini misalkan kalau 6 terlalu jauh, ini dikasih aja 3 misalkan. Enter. Ya. Di sini nanti ini dengan soal berikutnya dia akan ada jaraknya. Nah, ini di blok lagi. Ini. Kemudian home, copy, kita letakkan di bawahnya ini, ya, kita letakkan di bawahnya ini, ya. Kemudian kita paste. Nah, ketemu ini kita paste. Mungkin kalau langsung ada tulisannya, wah kita nanti menghapus satu-satu. Nah, kalau gitu kasih aja gini. Misalkan cuman sedikit, ya. Jadi sebelum di copy dikasih setelah di copy kita punya satu copy, kita punya ini, ya, biar nanti gampang hapusnya, tidak terlalu banyak. Ini kasih aja tanda tanya, yang tanda tanya nanti ini bisa diganti, ya. Sama nanti waktu ngopinya jangan yang ada kalimat lengkap, nanti ngapusnya terlalu banyak. Yang ini aja, yang ada tanda tanya aja. Ini. Kemudian ini, ya, sama seperti tadi, ini di blok, copy, letakkan di bawahnya ini, ya. Kemudian di paste. Nah, ini nanti tinggal sampai berapa soal. Jadi ini nanti halaman 1, di sini halaman 2, halaman 3, baru pindah ke halaman 4 yang ada di sini. Nih, misal seperti contoh soal yang ada di sini, soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Maka di sini tinggal di paste. Ini 20 soal, ya. Tinggal sesuai dengan kebutuhannya. Ini tinggal diisi soalnya. Nah, berikutnya untuk yang kedua, 2 Romawi, ya, bentuk yang lain ini bisa dikasih jarak, enter. Ini 2, isilah dengan jawaban yang tepat. Misalkan isilah titik-titik di bawah ini, titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Jadi ini kita kasih bold. Nah, berikutnya, ya, ini jangan lupa disimpan. Berikutnya adalah kelanjutannya, soal nomor 21, tapi titik-titik. Nah, caranya sama, kita menggunakan ini, numbering, ya, kita klik, nah ini sudah langsung 21. Nah, kita paskan, ya, letakkan kursornya di sini, kita paskan ini, ya, segitiga atasnya, kita klik, tahan, kita geser ke kiri, ini, ya. Kemudian ini kita klik, tahan, kita geser, ya. Kita yang atur sendiri pasnya ada di mana. Nah, ini. Baru kemudian ini bisa diisi. Nah, ini titik biasa, ya. Nah, kemudian ini nanti
Ini. Nah, jarak antar ini ya. Ingat, nanti isian ini siswanya akan mengerjakan di kertas ini. Berarti nanti jarak antar soal harus agak jauh. Maka ini di blok, ini kasih jarak yang agak jauh. Misalkan 1,5. Ini contohnya Romawi 2, soalnya ada ini 24 ya, 25 sampai dengan ini lebih ya. Ini oke. Misalkan ini kita copy aja satu, gini copy ya. Lalu sini kita enter, kita paste langsung, ini paste ya, paste. Nah, misalkan seperti ini sampai 30. Biasanya kalau isian ini soalnya ada yang cuma 10. 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini 30 ya. Ini berikutnya adalah soal untuk yang Romawi 3. Ini jaraknya kok terlalu jauh. Ini bisa di pendekkan dengan ini di ini Romawi 3. Romawi 3 itu pertanyaannya biasa jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini kita ini ya. Kalau jaraknya dengan ini soal yang atas terlalu dekat, kita letakkan kursornya di sini, kita layout. Nah, kita spacing before. Ini jarak antar paragraf ya. Pakai yang before. Nah, berarti jarak di mana kursor itu berada dengan tulisan di atasnya. Ini kita mainnya before after. Kalau after berarti jarak di mana kursor berada dengan tulisan di bawahnya. Ya. Inilah cara setting soalnya.